Desamu itu sepanjang eh, mengelilingi planet Pluto gitu kan, tapi itulah kisahmu yang udah kau lewati kan Kak ya gitu kan. Nah, ya assalamualaikum semuanya, assalamualaikum Bang Handi, assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini. Ya kisah Kak Nora ini hampir sama lah sama yang ku alami saat ini, cuman ada perbedaannya gitu loh kan, ada perbedaan di mana-mana pun itu. Ya, aku awal-awalnya kan gini, dibilang benci Islam, awal-awalnya itu tidak gitu kan. Tidak ada aku benci itu. Bagiku semua agama yang sama gitu. Cuman karena doktrin pendeta gitu kan, dibilang seperti kayak maaf ya, itu siapapun itu pasti ada yang mendengar itu karena Islam itu katanya kan teroris, memperpecah belah berkeluarga, membunuh, kayak gitulah pokoknya kan, di cerita seperti itu kan. Nah jadi karena itulah kami bencinya di situ gitu loh. Nah jadi awal-awalnya itu kan kebetulan kan di rumah kan mamaku itu kan kayak piara daging B lah, piara gondit lah kalau bahasa ininya kan bahasa kita-kitanya. Nah jadi mamaku piara gondit itu kan setiap hari aku ngasih makan gondit. Kalau pulang aku kerja aku kasih makan gondit mamaku. Aku kasih kayak makan makanan lagi tuh. Jadi apa kan setiap aku pergi kerja aku bawa bontot itu kan, bontot kayak bekal lah gitu. Dagingnya itu isinya itu kayak daging babi lah kan. Jadi ada teman-temanku bilang, Yoga kau masak apa bontotmu? Ini aku bilang gitu. Haram ini loh kata kayak gitu kan sama aku. Tunggu panas sekali. Nah asik bentar. Terus. Kan ini loh haram ini loh katanya kan. Haram. Masa iya aku bilang gitu. Iya haram nggak boleh dimakan ini katanya gitu kan. Oh aku bilang gitu. Jadi abis itu adalah ke ini kan kecurigaanku pertama kan karena haramnya itu. Ku cari di Alkitab itu kan ada itu tertuliskan tidak boleh makan daging babi itu haram bagimu. Gini pokoknya itu ada itu ayatnya. Jadi habis itu adalah aku kayak kecurigaan lagi itu kan. Ku tanya lah mamaku. Oh mak, ku bilang kan, kenapa mak? Di Alkitab kan mak ya tertulis kita tidak boleh makan daging babi karena babi itu haram bagimu. Ku bilang gitu kan. Kenapa mak? Orang Islam itu tidak makan daging babi. Sedangkan kita makan daging babi mak. Aku bilang gitu sama makku. Datanglah mamaku bilang kayak gini. Udah. Ngapa pula itu kau? Mengapa kau mau murtadin kau? Kata mamaku kan. Bukan loh. Aku kan cuma nanya mak. Aku bilang gitu kan. Nah. Habis itu. Itulah kan ada kecurigaanku itu. Ku cari semuanya itu. Ku buka di Google. Ku buka di Alkitab. Ku buka di mana-mana itu kan. Tentang ketuhanan tadi, yang makanan haram tadi gitu loh. Nah habis itu kemudian ada lagi nih loh, aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi pada diriku gitu kan. Nah adalah temanku itu bilang kayak gini, yoga katanya gitu. Apa kata aku gitu kan, itu loh agama kita dijelekin loh katanya, ada itu di TikTok kata kayak gitu. Emang ngomong apa mereka? Aku bilang gitu. Dibilangnya Yesus itu pakai kolor, mati tergantung kata kayak gitu kan, yang bla 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 lah kata gitu sama aku. Mulutmu kan lantam yoga kata gitu kan. Itulah gitu, mulutmu kan lantam kata kayak gitu kan. Ayolah kita sikat dulu mereka itu biar sadar dia ke jalan Yesus kata gitu kan. Terus ku bilang, sibuk aku loh. Udahlah bentarnya kata gitu kan. Ya udahlah, pergilah aku kan ke room itu ketiga kalinya itu aku pergi kan. Ku minta naik pertama nggak dinaik-naikkan. Terus kedua nggak dinaikkan juga kan. Ketiga ada dinaikkan aku di room si Pandi itu kan. Dinaikkan. Jadi habis itu cerita-cerita aku kan. Ku bilang lah ke mereka itu kan ya tentang kesaksian Yesus inilah, Kristen segala macam kesaksian gitu. Terus abis itu dia bilang kayak gini, tunggu, si Jibril datang itu, dikasih lah ayat sama si Jibril gini segala macam kan. Ku buka lah di laptop ayat itu keluar
kebenaran itu. Cuman kan sebelum itu aku ada keraguan dengan agama lamaku itu, gitu loh. Ada keraguan karena ya aku yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Bapak itu siapa gitu? Itu pikiranku kan. Siapa Bapak itu? Berarti aku pikir gini, kalau dia Bapak, berarti ada kakek Tuhan, nenek Tuhan, terus ada wujud Tuhan kan. Yang mana ini Tuhan? Ku bilang gitu kan. Habis itu. Iya, cocok itu yoga, cocok itu. Iya, Senjata gitu kami loh. dulu itu. Lanjut. Orang sudah sedih ketawa lagi kan gitu. Kayak gitu kan. Jadi kalau Tuhan, kalau Yesus ini, sedangkan Yesus itu ada di atasnya Bapa, aku bilang gitu. Kalau Tuhan kan Bapa ini, berarti adalah nenek Tuhan, adalah kakek Tuhan, adalah Tuhan kan. Berarti yang mana ini Tuhan, aku bilang gitu kan. Dalam pikiranku kayak gitu. Yang mana Tuhan ini, aku bilang gitu kan. Kalau Tuhan kan nenek, tentu si kakek tidak berkuasa. Kalau Tuhan kan si kakek, si anak yang berkuasa. Kayak gitu pikiran kan. Ya, stop di situ dulu yoga. Dulu begini, awal-awal si haleluya itu ya, yang raja debat, pernah aku gebuk pakai gitu. Nah, aku tanya sekarang mertua Tuhanmu siapa gitu. Wah, langsung diturunin aku. Ketika aku tanya, berarti Tuhan punya mertua gitu kan? Gak perlu kakek. Nah, langsung diturunin aku. Lanjut. Menarik ini. Iya kan. Habis itu kan apalah aku pikir-pikir dengan otakku itu. Ada itu kalau nggak salah itu 3 hari 3 malam aku berpikir itu kan. Yang mana Tuhan? Ku tanya lah sama pendeta kan. Pak pendeta, aku bilang gitu kan, itu hari Minggu itu jam kami kan kalau ke gereja itu kami sore kan. Aku tanya lah Pak pendeta, yang mana Tuhan sebenarnya, aku bilang gitu kan. Yesus Tuhan, Bapak Yesus Allah, Bapak itu Tuhan. Terus yang mana ini, aku bilang gitu kan. Habis itu dia bilang, kenapa kau tanyakan itu, mau murtadin kau? Dibilangnya lagi kayak gitu kan. Bukan seperti itu loh kan, aku cuman menanyakannya, aku bilang gitu kan sama dia. Udah kau imani aja katanya, imani saja, gitu katanya kan. Habis itu waktu itu kutes. Jadi adalah orang itu kayak kemasukan Roh Kudus kan, di gereja itu. Berapa orang itu? 4 orang itu. Karena gini loh, ya kemasukan Roh Kudus itu kan orang-orang yang terpilih kan, orang terpilih itu. Jadi ku bilang dalam hatiku seperti ini, kalau memang pendeta ini tahu, cobalah aku pura-pura kemasukan Roh Kudus, ku bilang kan. Kemasukanlah aku Roh Kudus. Jadi kemasukan Roh Kudus, ku bilang kayak gini. Ku praktekkanlah kan. Raba kayak gitu yang bilang kan. Iya, sumpah itu ku bilang kayak gitu kan. Habis itu sadar, jaga kata pendeta gini dulu. Jangan biarkan itu Roh Kudus, biar aja, jangan diapakan, jangan dipegang-pegang, kata gitu kan, kata pendeta itu sama orang-orang itu. Aku sadar itu, dia nggak tahu aku pura-pura kesurupan kan. Habis itu dikasih air minum, aku kan dikasih air minum. Habis dikasih air minum, pura-pura aku sadar kan, bilang lemah sekali aku bilang kayak gitu kan. Padahal aku pura-pura itu, lemah sekali aku bilang gitu. Terus itu, nggak apa-apa, Roh Suci yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Dipegang, usap-usaplah kepala aku kayak gini. Iya kayak gitu, kata kayak gitu. Karena kau cinta Allah tadi, makanya masuk Roh Suci ke dalam tubuhmu, kata gitu kan. Ku bilang dalam hatiku kan, mau kali aku kotoh-kotohin, ku bilang kayak gitu kan. Berarti nggak benar lagi ini, ku bilang gitu. Ya kan, adalah keraguan-keraguanku di situ itu. Adalah keraguan-keraguanku udah banyak pokoknya gitu loh. Nah, jadi nggak berani aku. Sebenarnya gini loh, siapapun itu orang Kristen, itu siapapun itu, bukan aku, mungkin yang lain-lain pun seperti itu. Mereka tahu kebenaran. Tahu mereka kebenaran itu. Cuman yang dipikirkan sama mereka itu satu, keluarga. Satu, kalau dia punya istri atau suami, ya rumah tangganya lah. Itu dipikirkan itu, pasti itu gitu loh. Dan orang-orang sekitar gitu. Nah, jadi habis itu kan
takutlah aku menyampaikan gitu apa isi hatiku kepada orang tua aku, kepada orang-orang teman-teman, nggak berani aku menyampaikan gitu. Nah, jadi habis itu masuklah aku ke rumah si Pandi itu kan, masuk ke rumah si Pandi, tambah masuk di situ, tambah inilah aku sama temanku itu berempat kami itu, ya berempat. Jadi yang dua ini lari gitu loh, yang satu ini lari, si bodat ini ditinggalkannya aku sendiri di room itu, ditinggalkannya aku kan. Jadi aku kabur juga itu, aku kabur kan, kabur. Abis itu naiklah aku lagi, naik lagi aku itu. Abis aku naik, penasaran aku loh, aku bilang gitu kan. Cobalah, aku tanya lah tentang yang ku alami, aku bilang gitu kan. Siapa tahu ada jawabannya, aku bilang gitu kan. Dijawablah sama Bang Jibril. Ada Ustadz Analfi itu, kalau nggak salah banyak itu ustadznya di situ kan. Kemudian abis itu bersadarlah aku di situ. Gini loh, aku nggak tidak pernah terpikirkan sama aku hal kayak gitu akan terjadi dalam diriku. Tidak pernah terpikir sama aku itu. Jadi habis itu apalah viral video-videoku itu yang aku bersahadat itu kan. Taulah keluarga aku kayak tulangku. Semuanya tahulah tetangga-tetangga aku kan. Jadi datanglah ini tunggu pertama itu kakakku, keluarga aku udah bilang, mamaku belum tahu itu karena mamaku gini, mamaku ke penyakit gula kering. Kalau dikasih tahu dia adik siop gitu kan. Datanglah keluarga aku bilang, yoga kata kayak gitu kan. Apa aku bilang gitu? Kau ini kau sebut la ilaha illallah itu kan, kata kayak gitu. Ngapa kok kayak gitu, katanya gitu kan, sama kata keluarga aku. Kenapa emangnya, aku bilang kayak gitu. Memang percaya aku Yesus itu bukan Tuhan, aku bilang gitu. Diginikan kepala aku. Udah gila kau, kata kayak gitu. Iblis kau yang bersarang dalam tubuhmu, kata kayak gitu. Kalau mama tahu ini, kata gitu kan, mati mama mau kau, kata kayak gitu kan. Sama aku, banyak kau ini, jahat kali kau, aku bilang gitu kan. Suka aku lah, umurku udah besar kok, aku bilang gitu. Kenapa pula kau atur-atur diriku, aku bilang gitu sama dia kan. Habis lah keluarga tahu semuanya ini, tapi keluarga aku nggak mau ngomong karena ke mamaku, takutnya mamaku nanti syok. Gula mamaku kan naik itu sampai 600-700 itu gula kering kan, nggak mudah ngomong. Kemudian itu jadi singkat cerita, inilah aku pulang dari tempat kerja itu maghrib, itu kejadiannya maghrib. Aku pulang dari tempat kerja. Jadi gini, pulang ku tengoklah muka mamaku udah kayak gini, udah ngerengut lah gitu kan. Bilang kayak gini, kenapa mamaku ini nggak seperti biasanya, aku bilang gitu kan. Pulang abangku ada itu dari Perawang, Pekanbaru kan, dari apalah Kerinci, datang semuanya pulang kampung. Udah kayak gini muka mamaku. Aku tengok, kok pulang orang-orang ini, ku bilang kan dalam hatiku. Aku udah kayak deg-degan jantungku ini kan. Habis itu ku tanya lah, Mak, ku bilang gitu. Kenapa Mak kau kayak gitu mukamu, ku bilang gitu kan. Habis makan asam kau. Alang mati, kata kayak gitu kan. Bodat kau, kata kayak gitu. Kalau mamaku mukul kan nggak apa-apa lah bagiku kan. Terus begini kan lah aku sama mamaku. Kata mamaku kan di pipiku ini ditampar lah. Kenapa Mak? Ada apa ini? Datanglah abangku bilang kayak gini. Nggak perlu nggak perlu ku sebutin ya, ngomong itu lah pokoknya. Guguk lah. Guguk, kata abangku kan. Kenapa kau? Iya, kau masuk Islam, kata kayak gitu. Kaget aku. Tahu dia ini, pada dia jauh kan. Kok pulang kau, bilang gitu. Ngomong kau dulu. Iya, kau masuk itu. Ku tenangkanlah dulu, ku bilang kayak gini. Nggak kayak gitu loh bang, ku bilang kayak gitu. Sini kita ngobrol dulu, ku bilang gitu kan. Ngobrol kita dulu.
ngomong-ngomong kita dulu, bilang sama abangku. Habis itu ngomong-ngomong, pertama dia baik ngomong, apa yang membuatmu seperti itu? Apa gara-gara perempuan sehingga kau bisa masuk Islam itu, kata abangku kan. Tidak, aku bilang, pacarku Kristen ya, aku bilang gitu. Bukan karena perempuan, aku bilang kayak gitu. Karena gini bang, aku mendapatkan kebenaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Nabi, aku bilang gitu. Apa kau bilang kata kayak gitu kan? Apa kau bilang kata gitu? Diangkatlah bajuku, diangkat sekuat-kuat dari abangku kan tinggi itu, diangkat ke atas, dijatuhkanlah aku ke bawah gitu. Sekali lagi kau bilang Yesus itu bukan Tuhan, katanya, mati ke malam ini ku buat, katanya gitu. Itu bertiga itu abangku. Mati kau malam ini ku buat, katanya. Tetap aku ngelawan, aku bilang kayak gini, enggak, Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu enggak banyak, aku bilang kayak gitu. Langsunglah aku dijatuhkan dari atas itu ke bawah kan. Sampai ini loh, ini demi Allah ini, sampai sesak napasku, hitam penglihatanku itu loh, sehitam-hitamnya nggak pernah kurasakan itu. Aku bilang, kok hitam penglihatanku, aku bilang gitu kan. Sekali lagi kau bilang kayak gitu, awas kau, katanya gitu kan. Sama abangku satu lagi, siapa Yesus itu, katanya, bukan Tuhan, ku bilang. Yesus itu bukan Tuhan, dia Nabi, aku bilang gitu. Langsung ini, nih, terjadilah seperti ini. Langsung gigitku patah. Di situ sakitnya minta ampun. Sakit sekali itu. Terus ditampar lagi ini. Sampai gini bunyi kupingku. Kayak gitu loh. Kayak toa masjid bunyinya. Kayak gitu kan. Iya serius. Pokoknya nggak pernah, jujur ya, aku tidak pernah kena pukul dari kecil. Baru itu yang ku rasakan dalam diriku ini. Nah, kemudian itu kan disepak aku, dipukul. Ini masih ada jejak di sini ya. Di sini. Kayak pung gitu kan. Ditumbuklah kuat-kuat gitu. Kayak gini. Sakit itu, tentang kakakku, diginikan lagi dari belakang sama dia, kayak gitu kan. Dalam sesak napasku itu, mamaku nangis sama mamaku itu. Tapi gini, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku. Ya, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku, bilang kayak gini, makku bilang kan, aku ini anakmu ya mak, yang terlahir dari rahimmu, mak, aku bilang gitu. Kenapa kau biarkan mereka memukulku, mak? Aku bilang gitu. Apa nggak sayang lagi kau sama aku? Sampai mereka kayak gitu sama aku, memukulku, mak. Aku bilang kayak gitu sama makku kan. Anakmu aku ini, aku bilang kayak gitu. Hanya karena berbeda keyakinan, mak. Aku bilang gitu. Tega kau membiarkan orang itu memukulku. Dari dagingmu sendiri, aku bilang kayak gitu. Mamaku bilang kayak gitu. Mungkin karena kesedihan mamaku lah kan, karena tidak terimanya dalam keadaan itu, mungkin keadaan amarah mamaku itu kan. Mamaku bilang, lebih berharga lagi seekor anjing daripada kau, katanya gitu. Kalau anjing bisa kami makan, katanya. Kalau kau kayak gini lebih parah kau daripada B, kata gitu kan. Binatang gitu katanya. Terus kemudian karena nggak tahan lagi aku, itu saksinya ada si Pandi itu. Ku video ke si Pandi, tanya Pandi itu, darah ini ku biru, ini lebam, waktu itu lebam. Larilah aku, ku bawa mobil kan, sekuat-kuatnya itu, ku bawa mobil. Di situ mataku hitam penglihatanku. Dalam hatiku bilang kayak gini, ya Allah, aku bilang kayak gitu kan, kalau memang ya Allah jalanku ini benar ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman, aku bilang kayak gitu kan. Jangan sampai aku mati dalam keadaan yang tidak beriman, aku bilang gitu. Nah, pergi aku saat itu, pas aku pulang itu kan,
belum aku makan itu sama sekali, baru pulang kerja dapatlah. Bentar. Dapatlah kayak gitu sama aku kan, yang kurasakan itu. Wih, gini loh. Memang kayak pahit. Memang pahit ada, sakitnya ada gitu kan. Jadi gini, wajar aku sekarang kayak tinggal sendiri, aku kayak ngekos gitu kan. Karena gini, ada sesuatu hal yang tidak perlu ku ceritakan di sosial media ini kan. Karena ini menyangkut keluarga lah gitu kan. Nah, jadi untung gini, aku bertemu dengan orang-orang yang baik gitu loh. Bertemu dengan orang-orang yang mensupportku dari apa namanya? Dari itu yang kurasakan itu, disupport tuh sama mereka gitu lah. Apa yang aku menceritakan itu. Nah, jadi disitulah awal-awal mulanya itu, singkat aja ceritanya, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi disitulah singkat ceritanya itu, bisa aku itu memeluk agama Islam itu. Iya, nggak apa-apa, mau kau rekam lah Oten, nggak apa-apa, silahkan kau sebarkanlah ini, udah tahu kok orang semua wajahku, mampus kau. Nah, bodoh kau. Nggak pikirkan itu, matilah sana. Nah, jadi kayak gitu ceritaku itu gitu loh. Sedih ya, pokoknya gini. Bukan aku rasa gini, dalam aku berpikir gini kan, kenapa aku harus sedih? Yoga-yoga lain itu banyak juga aku merasakan seperti itu. Mungkin ada perbedaannya, aku bilang gitu kan. Biar aku laki-laki kok kuat kok, aku bilang gitu kan. Nah, dan sampai sekarang pun ya keluarga aku itu masih mencariku. Ini udah 3 kali loh aku pindah loh. 3 kali ini aku pindah. Sampai dicari, waktu itu ketemu, tapi nggak perlu aku ceritakan apa yang terjadi itu. Kayak gitu. Jadi, Ya, izin sebentar host, Bang Handi, Bang Zuma, mungkin yang lainnya boleh. Gini, Dinda Yoga, abang ini gini ya, punya ipar, adik ipar. Jadi siap Bang Pandi, siap Bang. Istriku tuh punya adik perempuan. Nah, nikah sama laki-laki marga Siregar. Nah, tadinya sebelum menikah kan dia Kristen, ya. Nah, setelah menikah ya terus terang masuk Islam. Maksudku gini dek, boleh nggak aku minta nomor adek DM nomor adek, nanti ku kasih nomor dia, adek ngobrol sama dia. Jadi gini, terus terang aku ini kesulitan ngajak dia ibadah gitu. Seperti sholat, padahal udah lama muslimnya gitu. Sholat, kayak puasa gitu kan. Ya selama ini terus terang, artinya asal dia muslim aja lah gitu. Nah maksudku nanti adek ngobrol sama beliau itu kan, karena mungkin adek masih muda, ada rasa apa? Karena sesama mu'alaf gitu, maksudku gitu dek. Boleh nggak minta nomor adek Yoga, DM ke aku. Nanti nomor abang, adik abang ini ku kasih ke Yoga juga. Nanti Yoga berinteraksi sama beliau itu. Maksudku supaya dia mau ibadah gitu. Oh iya, boleh ya? Gini Bang, terima kasih niat baiknya Bang, terima kasih niat baiknya. Cuma saat ini aku masih pengen belajar dengan guruku dan dengan orang-orang yang terdekat denganku gitu Bang. Iya, maksudku jadi, gitu. Fokus dulu gitu. Artinya adek sama beliau itu nanti mengajak, menarik minat dia gitu, itu deh, supaya mau belajar beribadah gitu. Paham kan maksudku? Ya, gini loh Bang. Iya, bukan aku tidak mau itu. Lebih baik kalau abang seperti itu berikan dia kepada ustadz gitu. Saya bukan ustadz gitu loh, betul kan? Jadi jangan karena gini Bang, orang yang pengen belajar tadi itu bukan karena paksaan gitu loh. Dia harus belajar sendiri dengan hati dan nurani sendiri gitu. Paham, aku paham. Jadi cuman usulan kan. Aku berpikir begini karena merasa mungkin sesama mu'alaf nih ya. Dan adik lebih muda. Kulihat giroh adik nih, semangat adik nih luar biasa gitu, keyakinannya tentang Allah, Tuhan yang benar itu kan. Nah, mungkin dengan bermediasi sama beliau yang adik iparku ini,
ada rasa apa cemburu ke dia, kok yoga lebih muda, semangat ibadah ke Islamnya kuat gitu, maksudku tuh sih dek. Kalau acara yang segala macam udah kita usahain gitu. Kadang di rumah pun kan sering sebulan sekali tuh ngadain pengajian gitu. Ya tapi tetap aja terus terang. Entah sholatnya itu memang ditunda atau gimana, sudah nggak dilakukan lagi. Ya, lebih baik gini Bang, lebih baik Abang serahkan kepada ustadz, itu lebih baiknya gitu loh, atau ke pesantren lebih bagus seperti itu kan. Udah nggak apa-apa, itu kan usulan dariku aja. Kalau memang Iya. seperti itu nggak jadi Makasih, masalah sih. Ya lanjut, makasih host semuanya. Saya Iya. standby lagi. Iya. Jadi iya. Ya kayak gitulah Bang ya, Abang jangan tersinggung ya. Kami orang Batak bicara seperti itu gitu loh. Kami nggak bisa mulut manis itu gitu. Kami seperti itu. Tidak suka ya tidak suka, suka gitu. Ya. Nah jadi itulah kisahku yang aku alamkan sampai saat ini menjadi seorang mualaf itu. Mungkin aku gini, aku belum sampai kisahku sepanjang Kak Nora yang mengelilingi planet Pluto. Ya. Kisahku masih singkatnya, dan itu pun aku rasa nanti ke depannya mungkin akan aku alami juga itu kisah seperti Kak Nora ini gitu loh. Aku alami juga ini karena saat ini pun masih ini kan masih ibarat itu masih dalam inilah aku dalam apa mereka gitu, pantauan mereka di apain segala macam aku sama mereka. Nah dan aku harap pun gini, apakah? Jadi aku harap pun gini, jangan sampai lah kan. Ya Allah, bermohon aku kepadamu ya Allah, jangan sampailah apa yang yang dirasakan Kak Nora yang aku alami juga gitu kan. Cukuplah ini aja ku rasakan. Wih, Allah yang tahu, Allah yang bukan Allah lagi. Ya Allah yang tahu itu. Kayak gitu. Jadi aku nggak mau ngomong panjang-panjang lebar Bang. Cukup singkat ini aja lah. Berikan dulu waktu yang lain untuk berbicara seperti si Jai. Lebih baik kayak gitu. Itulah kisahku saat ini yang aku alami. Kayak gitu. Artinya masih ini yoga ini masih dalam artinya nggak aman gitu. Tidak. Gimana deh? Nah ini gimana Bang Handi? Bang Handi kan paham nih tentang hukum nih. Gimana nih Bang Handi? Enggak, kalau Bang J ini kan biar dia kan mau mandiri. Bang J ini mampu, siapa Bang J lagi? Yoga ini mandiri. Yoga ini mandiri orangnya, nggak bisa diarah-arahin. Tentang Gitu loh. keselamatan beliau itu Bang. Ya nggak ada masalah kalau misalnya ada yoga sendiri. Apakah mau bawa ke jalur hukum? Kali ini kekeluargaan. Ya yoga dulu kan saya sering mengatakan gini. Kalau kalian mau merasa ingin ke hukum ya silakan. Tapi yoga mempertimbangkan ini keluarga. Gitu sih. Betul, Itu ya. betul itu. Yoga nggak mau mungkin melaporkan keluarganya sendiri itu ya, karena dia masih sayang keluarganya. Nah, biarlah. Siapa yang nggak sayang keluarga kan? Ya itu. Biarlah kata Yoga kemarin, biarlah Allah yang membalas ini semua. Semoga mereka tadinya benci menjadi sayang. Itulah. Ya, karena gini, Itu. karena Ya. gini kan yang aku pelajari gitu. Di Islam ini kita tidak boleh merasakan dendam tadi. Berikanlah ke meskipun mereka seperti itu kepada kita kan. Dengan itu mereka bisa sadar gitu loh. Takutnya nanti kalau aku mau kata hal yang tidak diinginkan terjadi nanti kan, contoh aku masuk ke mereka penjara. Oh berarti kayak gini lah ajaranmu. Oh berarti kayak gini lah. Pasti gitu anggapan mereka gitu kan. Betul. Nah, jangan Itu pun yang kurasakan. Nah, Apalagi betul, masalah ibu jangan ya. seperti itu kan. Si Raja Debat itu, si Bom, si Raja Debat, si Rasmi tua lagi satu. Kan kalau si Rasmi itu aku kenal itu. Jadi si Bom, si Raja Debat itu terus itu waktu itu nge-DM aku itu. Terus itu entah dibayar entah apa aku nggak tahu itu kan. Sampai Tujuan DM-nya apa sih isi DM-nya? Maksudnya apa? Gini loh, kata kayak gini. Kau orang gila, kata kayak gitu. Orang gila kau. Kau gara-gara lapet itu apalah itu kan. Gara-gara lapet kau masuk Islam kau. Bukan anak Tuhan, bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya kau katanya. Binatang kau, kata kayak gitu.
nggak ada ku balas itu. Siapa lagi? Si Bom Bom ada yang WA, buka WA ke di DM. Aku udah tahu semuanya itu keluarga gini hantu belau kata sama aku. Nggak kopeng juga lagi segila itu. Jadi nggak ada kopeng nih orang-orang itu. Aku pengen fokus tuh dengan diriku sendiri dulu gitu loh. Lebih bagus kayak gitu. DM-nya sama sekali nggak ada ajaran kasih ya. Nggak ada gitu mang. Gimana aku bisa menerima dengan baik, sedangkan aku aja disambut baru masuk aja. Kalau kita kan assalamualaikum, apa salahnya salam ke gitu. Dia tidak mengucapkan dengan baik, gimana aku bisa ngomong dengan baik sama mereka gitu loh. Pikirkanlah itu ajaran kasih namanya itu. Kalau menurut saya deh yoga, mereka ini lebih gila. Kenapa dia tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan? Itu orang gila apa orang waras dia. itu? Gila. Makasih Jay. Kayak gitu. Jadi endingnya ada yoga sekarang sama keluarga udah mulai membaik ya? Belum sama sekali itu Bang Hendi. Belum ya. Kalau ada kakak Yola, siapa namanya? Olan. Ola udah baikan sama sampean. Enggak ada komunikasi lagi. Gimana? Ini urusan keluarga kan. Dibilang tidak ada berkomunikasi, iya betul. Karena gini, sedih sebenarnya loh gitu kan. Tapi nggak perlu kita ceritakan. Kayak mereka ngumpul-ngumpul berkeluarga kayak Natal kemarin kan. Saya nggak ada itu. Saya masih di kos. Makanya gini, saya teleponlah kawan-kawan gitu untuk menghibur gitu loh. Padahal di sisi hati ini betapa kangennya sama mama kan. Betapa kangennya sama orang tua kita kan, sama keluarga gitu loh. Yoga, kalau mamamu ada di sini, siapa tahu dia mendengar apa yang kamu ingin ucapkan kepada mama dan keluarga. Silakan. Jangan nanti nangis aku. Ya. Gak apa-apa, Ya, silakan. Gak apa-apa. Yoga nggak apa-apa. Ya. Mak, ya seandainya kau ada di sini kan. Jangan dulu. Jangan nangis dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mak, sayang aku samamu, Mak. Kau tahu kok aku kayak gini, Mak. Jangan sampai, Mak, kau mati dalam keadaan tidak beriman, Mak, gitu. Kalau nggak sayang aku samamu, Mak, gak akan aku kayak gini gitu. Ya, sabar kau, Mak. Aku pasti pulang. Pasti aku pulang, Mak, gitu. Ya, Masya Allah anak yang baik memang Yoga orang yang baik. Jadi gini Yoga, kok bisa setiap hari diteleponin aja maknya nggak apa-apa. Sekedar nanya, Mak gimana kabar Mak hari ini. Karena Islam itu diajarkan bahwa kita memang laki-laki itu perempuan pertama yang dicintainya itu ibunya. Baru istrinya, baru anak perempuannya. Jadi kalau bisa Yoga, bukan nasihatin nih. Usahakan tiap pagi lah telepon, mau mak mau ngomong apa, mak tanya apa kabar mak hari ini, gitu aja. Nggak usah bicara soal akidah dulu lah ya. Nggak pernah aku Bertanya bicara tentang sama akidah mak. pun nggak pernah sama Iya, aku gitu artinya loh. gitu. Kalau bisa tiap hari ditelepon, masa bodoh mau dibilang apa juga. Yang penting dengar suara emaknya gitu kan. Terus doakan dalam hati gitu. Itu apa? Amal juga itu. Menyapa ibu itu amal ibadah itu Yoga. Ya kan? Oke, jadi lain. oke, jadi gini deh Yoga. Hanya ada satu penolakan yang bisa kau tolak dari perintah ibumu atau keluargamu, apa itu? Makan yang haram dan musyrik. Yang lain harus manut, lebih dekat sama keluarga, terutama ke mama. Tapi kalau disuruh murtad lagi atau makan yang haram, itu wajib ditolak. Selebihnya itu yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yoga sebagai cowok yang kuat harus lebih dekat sama kedua orang tua dan keluarga. Itu sih pesan saya.
Ya kan aku bilang ya Bang Andi kan, yang bikin aku nangis itu di dunia ini duanya. Apabila aku sakit satu, terus orang tuaku, mama, kalau udah ngomong mama kan pasti keluar air mata. Kalau yang lain nggak takut aku, nggak takut aku, tubuh kita kan, nggak takut aku, Cuman yang itunya kalau udah orang tua dibilang kan dibawa-bawa, memang apa kan, ya apalah gitu. Waktu fenomenal kemarin yoga memeluk Islam itu sampai Olan sendiri membayar, rela mengeluarkan duit demi apa? Ya gitulah keluarga kayak gitu. Siapa aja pendeta dia hubungi, ada 20 lebih 20 orang dia bayar supaya kau murtad kembali dengan cara debat sama Banjuma. Semua suruhan-suruhan dia. Ya gimana Tunggu, itu? Bang, aku potong dulu Bang Andi. Iya. Ya. Jadi gini Bang Andi, kenapa aku tidak mau pulang itu? Karena sudah terjadi itu kan. Di waktu itu kan 3 pendeta itu ke rumahku itu. 3 pendeta, aku mau dibaptis lagi gitu loh. 3 pendeta itu di rumahku. Satu megang. Oke, dikasih air lah kayak mau dimandikan lah itu kan. Kayak apa? Makanya aku bisa lari, gak mau lagi aku di situ gitu loh. Dan mereka pun punya rencana hal yang nggak perlu kuceritakan di publik gitulah. Ini publik ya, karena aku udah berjanji juga dengan guru-guruku yang diceritakan ini gitu. Nah, cukuplah Allah yang tahu itu gitu loh. Jadi ada kenapa aku tidak menghubung, kalau orang tua aku sehatnya, aku dapat kabar terus itu dari tetangga, dari siapapun itu, aku dapat kabar itu mamaku sehatnya, nggak apa-apa mamaku gitu loh. Nah, cuman apa namanya, ada alasanku itu aku pengen sendiri dulu gitu loh. Karena ada yang mereka rencanakan yang di luar pikiran kita gitu loh. Itu aja sih. Ya, yang jelas kemarin itu ada 25 orang ya. Akhirnya menyerah karena tidak ada 25 orang ini, termasuk ada pendeta beberapa, tidak ada yang bisa mengalahkan Banjuma. Akhirnya kakak kamu sendiri kan menyerah. Intinya adalah yok semangat. Kami hanya memberikan bantuan moral saudara seiman. Apapun keluhanmu ya silakan berbagi sama kami. Semoga kamu bisa kembali ke ibumu. Saya rasa tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu. Terus kau mendoakan ibumu agar mereka juga dapat hidayah. Itu intinya. Betul. Amin. Ya udah, itu cerita aku simpel. Oke. Sekarang gantian si Jai lagi. Ayo Jai, maju. Aku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada kan bedanya aku sama yoga itu kayak gini. Kalau aku Bang Handi, aku masih di rumah sama mamaku sampai sekarang kan. Bahkan ini pun aku masih sembunyi-sembunyi. Yang paling sedih itu kemarin kan, waktu tanggal 25 Desember, waktu Natalan kan. Aku kan live kan, kutunjukkan kan itu. Live di roomnya siapa itu yoga kemarin kita? Siapa yoga lupa? Iya, kemana-mana aku kan. Nah, maaf ya yoga ya, aku nggak manas-manasi kau. Aku tunjukkanlah itu pohon Natal, kumpul keluarga kayak gitu kan Bang Handi kan. Tapi dan yoga nangis kemarin itu. Maaf ya, aku nggak ada niat aku mau manas-manasi kau kan yoga. Iya, nggak apa-apa. Aku tahu kau kayak mana rasanya. Emang Bang Handi kebetulan kan pas 25 Desember kemarin itu kan perayaan terbesar kami kan, ada makan malam kudus, ada bakar-bakaran, undang pastor kayak gitu kan. Nah, aku nggak sengaja namanya excited kayak gitu kan. Terus aku meskipun udah Islam tapi aku tetap ada di dalamnya di situ kan. Nah kayak gitu, jadi aku nggak sengaja aku open cam terus aku buka kayak gitu. Sorry ya yoga kalau bikin yoga sedih. Nah terus Nggak apa-apa lu Jay. terus sedih, terus kayak gini, kenapa aku bisa jadi di agamaku yang sebelumnya ya. Jadi kayak gini Bang Handi, aku tuh sebenarnya paling benci itu sama Bang Juma. Yang kedua itu aku paling benci itu sama Bang Blender. Lah langsung sama Bang Handi. Bang Handi itu berkali-kali pertanyaan anak TK selalu ditanyakan. Tanyakannya kayak mana? Siapa Tuhanmu? Yesus, gitu kan. Kan sering kali kan Bang Handi kayak gitu kan. Nah, kok iya ya? Tapi yang paling buat aku sakit hati
Itu aku disuruh colok pantat pendeta sama Bang Juma. Terus terangnya itu aku. Nah, terus setelah itu aku nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Sering pula aku ngomong kayak gini kan. Nah, aku bisa sampai berbulan-bulan itu lihat di YouTube. Aku scroll gitu kan. Nah, terus sampai aku memberanikan diri setelah aku bawa data. Nah, datanya kayak gini, seperti yang udah aku tengokkan tadi kan. Ini semua data-data ini bukan main-main ya. Ini data yang aku bawa ke Bang Zuma ini ya, yang tadi itu kan. Aku tuh bilang kalau Yesus itu Tuhan. Ada ini semua aku bacakan ini ke room ini aku bacakan ini. Ah, ini pun ada Bible di sini kan. Nah, dari mana aku bawa data itu? Semuanya itu dari Alkitab inilah. Jadi aku memang kalau kita mau ada kebenaran menemukan siapa Tuhan sesungguhnya, tidak usah kita mengkritisi Al-Quran karena nggak ada ilmunya. Tinggalkan dulu ini, tinggalkan Al-Quran dulu, tinggalkan Bible, gunakan akal. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini dia, ini data-dataku. Nah, kayak gini. Ini Bang Handi. Jadi aku bukan yang tiba-tiba syahadat atau itu. Enggak, aku menemukan pun dari mana? Dari Pastor Zuma aku temukan semua ini. Kayak gini kan. Nah, ini data-dataku yang tadi udah ku tengokkan kan. Nah, ini semuanya ada ini di Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini semua aku bawa ke Bang Zuma waktu itu kan. Nah ini Yohanes 10:30, Bapa dan aku satu, semuanya aku bawa kayak gitu kan. Ternyata aku salah sembah. Kalau dibilang Yesus itu bukan Tuhan, sebenarnya salah. Yesus itu Tuhan. Benar, Yesus itu Tuhan. Nggak salah itu. Tapi Tuhan, Yesus yang mana dulu? Nah, kayak gitu. Sekarang aku udah bisa kan ngebedakan itu kan. Yesus yang datang ke Pulau Patmos kan. Karena kenapa? Ternyata di Yohanes 17:8 itu Bang Juma pun bilang nih, udah aku catat pun. Nah, sebab firman yang telah aku berikan kepada mereka telah aku sampaikan, yang itu kan Bang Handi kan. Nah, aku lihatlah semuanya. Nah, kayak gitu kan. Nah, ternyata ini pun ada ini. Bang Zuma itu kalau ngomong kan cepet kali pun kan. Jadi tulisanku kayak cacing kayak gini kan nih. Nah, Yesus itu apa? Yesus menyembah kepada Tuhan ada di Yohanes 4:22. Yesus berdoa ada juga di Matius 26-39 kayak gitu kan. Nah, terus ada percaya di hari kebangkitan. Nah, itu ternyata tanda angkatan jahat. Nah, ternyata pada ujungnya yang seperti ini tadi kan. Nah, di Matius 7:21, tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga, bukan keinginan siapa Bapakku yang di surga. Kayak gitu kan. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ternyata siapa bapaknya? Ada di sini nih. Nih, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jedot. Berarti kan Bapakku kan Paulus selama ini, salahlah sembah itu kan berarti. Nah, ini aku bawalah ke pastorku kan. Pertama aku tanya waktu itu kan, sabarlah dia kan. Nah, setelah itu aku tanya sebenarnya Tuhan itu siapa? Samalah kayak yoga itu kan. Nah, kok kayak gini ayatnya? Nah, kayak gitu kan. Nah, aku bawalah itu aku pengen lo hidup kayak Yesus kan. Nah, ada kan di sini kan 1 Yohanes ini kan 1 Yohanes 2:6 kan. Nah, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Yesus. Kayak gitu kan. Ini udah aku catat pula kan. Nah, aku kan pengen hidup sama kayak Yesus kan. Aku bersunat, Yesus nggak makan babi. Kayak gitu kan. Yang akhirnya kan aku kan terus mikir keras, aku kayak mananya aku ini kayak gitu kan. Nah, setelah Masya itu Allah, aku datanglah ke pastor kayak gitu. Kalau aku nggak jadi kayak gini, aku untuk syahadat aku tidak mempelajari Al-Quran ya. Aku tidak mempelajari Al-Quran karena Al-Quran itu bagaikan debu karena aku belum tahu apa-apa. Aku pun sekarang baru belajar Iqra dan satu huruf Al-Quran pengucapannya pun itu susah kali, susah minta ampun kan. Nah, setelah itu Bang Juma selalu bilang, nah ini ada kan di sini ya. Nah, di sini aku bacain lagi lah, nggak apa-apa sampai puas lah biar yang oten-oten di bawah juga tahu. Ini kan di mana ini? Di Galatia ini kan. Di Galatia berapa ini? Di Galatia 13 ini kan. Kristus. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, mana mau aku menyembah orang yang digantung pada kayu salib. Terus ada lagi nih Galatia 1:11-12 ini, bahwa Injil itu karena aku bukan menerimanya dari manusia, ini kan ada kan di sini. Ternyata Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Nah, kayak gitu kan. Dari mana dia? Ternyata sementara Yesus adalah manusia. Yesus itu adalah manusia suci, anak Maria, kayak gitunya. Nah, setelah itu berpikirlah aku, kubawalah data-dataku ini kan, yang mungkin nantinya akan kumuseumkan ini, catatan-catatanku ini kan. Nah, setelah itu aku datanglah ke pastorku kan, udah mulai goyah itu imanku. Pak Pastor, ku bilang, kok kayak gini ya ini? Laju, siapa lah Tuhan itu? Ku bilang kayak gitu kan. Nah, ternyata pertama kali dia jawab kayak gini, dibacakanlah ini kan. Nah, kayak gini kan, ini dibacakan. Udah tahu pun aku itu. Tapi kayak mana dengan ayat yang ini? Ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Semua ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara ajaran kasih yang Yesus berikan, itu kan sudah dibatalkan kan oleh Paulus kan di Efesus 2:15 itu. Sebab dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kayak gitu kan, mungkin teman-teman udah tahu kan. Nah, setelah itu yang kedua, yang ketiga, setelah yang ketiga itu panaslah dia. Yang keempatnya aku tanya, nggak dapat pun jawaban aku. Dibilangnya apa aku? Nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau perlu dibaptis ulang. Langsung aku naik, aku download lah itu TikTok kan. Terus aku naik ke Bang Juma dengan mataku yang berkaca-kaca dan aku sampai pening kali pala aku. Kutanyakan beberapa. Nah ini kan, udah ini ada kan ya. Siapa penolong lain itu? Ada di Bang Handi di sini. Tolong dijelaskan munculnya kayak Kristen apapun, semualah udah kutulis segala-galanya di sini kan. Nah kayak gitu. Akhirnya aku bukan dapat dari pastor yang ada di gereja, tapi dari pastor Zuma. Ternyata Bang Zuma pun nggak dibayar per puluhan itu. Nah setelah dari itu, terserah kalau mau ada pastor di sini, tapi aku memang kan saudaraku juga yang di Surabaya itu kan pastor juga kan ya, pamanku ya, jadi aku nggak berani masih kan. Yang jelas aku udah menemukan kebenaran Bang Handi, dan sampai pada akhirnya Bang Handi Masya Allah. nah, dan sampai pada akhirnya Bang Handi, aku itu akhirnya nggak buka komal TikTok lagi setelah 3 hari itu kan. Setelah 3 hari berdebat dengan Bang Zuma, cari ke pendeta, itu berapa kali aku ngobrol sama Bang Zuma, 3 apa 4 kali kayak gitu kan. Nah setelah itu aku nggak main TikTok lagi. Setelah itu aku diam diri di rumah, di toko kan, bukan di rumah kan. Aku diam diri, aku nggak mau nyembah salah sembah lagi. Tapi nggak salah kok kalau Kristen itu menyembah Tuhan Yesus, itu benar kali. Tapi bukan Yesus anak Maria, aku tegaskan kali lagi ya. Bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang bisa menulis 13 buku. Nah itu dia, sang penyesat. Dan sebelum Yesus terangkat ke langit, ternyata akhirnya aku tahu, sebelumnya aku nggak tahu ayat-ayat ini kan. Nah sebelum Yesus naik ke langit kan, waspadalah terhadap penyesat yang menggunakan namaku, bernubuat dengan namaku, kayak gitu kan ya. Nah mengusir setan dengan namaku, ternyata benar itu nubuatannya. Setelah Yesus itu terangkat ke langit, adalah makhluk gitu kan yang mengaku Yesus. Sementara Paulus sendiri bilang, aku tidak menerima Injil dari manusia, sementara Yesus manusia dan Yesus sudah terangkat ke langit. Benarlah itu Yesus yang mereka sembah, itu Tuhan mereka kan, kayak gitu. Tuhanku waktu itu kan. Tapi bukan Yesus anak Maria manusia suci ini Bang Handi. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya periodisasi itu, runtutan ceritanya itu yang tidak pernah dikatakan di dalam gereja dan di Bible itu, aku telah sendiri-sendiri, aku cari ilmunya dari mana itu Bang Handi? Dari Bible, bukan dari Al-Quran. Akhirnya aku waktu itu memberanikan diri. Waktu malam Jumat itu kan ada acara kan, kebetulan mama aku ada acara juga kan di rumah. Nah aku langsung ke masjid. Waktu itu ada acara orang ngaji-ngaji yang rame-rame itu kan. Terus setelah makan-makan itu kan hujan kan di Palembang kan ya, musim hujan. Nah setelah itu aku pakai sarung, pakai baju biasa kayak gitu, sampai sarungku melorot waktu itu kan. Akhirnya aku bilang, aku mau syahadat di sini. Itu aku nggak main TikTok waktu itu kan. Nah kenapa? Karena akan aku takut kan, sampai sekarang pun aku masih takut. Beda aku dengan Yoga, dengan Bunda Nora yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu kan. Nah setelah itu aku syahadat, aku ditanya kenapa kok syahadat kayak gini, adalah kayak gitu kan. Terus udah ditanya-tanya, syahadatlah aku di situ, dipeluklah aku kayak gitu. Dan dan Bang Andi tahu kan ya, setelah aku syahadat aku dikasih apa coba? Salah satunya aku tunjukkan. Aku dikasih ini.
Aku dikasih ini kan. Masya Allah. Nah, aku dikasih ini dan ketika aku buka, ini bukan perbandingan ya, bukan perbandingan kita, tapi ya setelah aku buka di sini ya, ini ya, satu kali aja ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas pun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kayak gini kan. Masya Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Satunya ini. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jelaskan ada original teksnya, terus ada terjemahannya dan terjemahannya pun masuk akal. Enggak ada yang terjemahan dibuat-buat kayak gitu kan. Nah, akhirnya langsunglah aku itu bersyahadat dan hari Sabtunya waktu itu Bang Handi aku sunat, tapi aku sunatnya murah, nggak kayak yoga. Kalau yoga sunatnya pakai laser dia Bang Handi, kalau aku sunatnya pakai manual waktu itu kan. Aku salah juga. Iya, aku salah juga. Kenapa? Karena kan kayak gini kan, aku kan apa namanya, kan aku kan bilang kan sama orang di KUA gitu kan, Pak aku mau sunat Pak. Dikasih tahu kan, kalau kau jadi Islam kau harus sunat biar kau sempurna kayak gitu kan. Nah setelah itu sunatlah aku mau pakai laser Pak, soalnya kawanku yang mualaf itu dia pakai laser katanya gitu kan. Dia bilang kayak gini, jangan kau pakai laser, kau udah tua katanya kayak gitu, kau pakai manual aja kayak gitu kan. Nah setelah itu aku datanglah aku itu kan ke klinik kan, bayarlah aku 550.000 kan. Udah gitu kan sunatlah aku di situ. Setelah nggak kerasa pun, cuma sakit waktu disuntik aja itu kan, sedikit cerita ya. Nah setelah aku pulang, aku salah, aku nggak balik aku ke rumah kan, aku baliklah ke tokoku. Nah aku balik ke tokoku. Setelah aku balik ke tokoku, yang namanya orang habis disunat itu kan sakit kan. Ya sakitnya nggak seberat, tapi kan kita ngangkang kan jalan itu kan. Nah itu kan ngangkang kan itu jalan kan. Nah kan sunatnya itu kan habis dipotong, dibalik ke belakang, terus dijahit-jahit kayak gitu. Nah punya aku kayak gitu kan. Nah setelah itu kan diperbankan itu. Aku lupa kalau aku tuh punya toko. Kayak mananya ini nanti aku ya di toko ya. Aku bilang kayak gitu. Dicarilah aku sama mamaku. Nah setelah itu ngamuk-ngamuk lah itu mama aku waktu sore itu. Dari mana kau katanya kayak gitu kan. Aku bilang, salahnya lagi, kan waktu aku syahadat itu ada orang-orang yang datang kan. Mereka pada datang untuk mengucapkan kayak gitu. Nah itu salahnya aku. Nah setelah itu tahulah mama aku, tapi cuma mama aku aja yang taunya waktu itu kan. Kalau aku itu syahadat Bang Handi. Dipijaknya aku itu nunutku kan, pertama itu dipijak. Padahal itu lagi sakit-sakitnya itu Bang Handi, sakit kali itu dipijak. Untung bijiku nggak lepas itu kan. Perjuangannya. Iya. Perjuangannya luar biasa. Dipijaknya nunutku itu. Akbar. Nah setelah dipijak itu nunutku ya, sakit pun itu kan sampai lepas itu jahitan. Nah sampai malamnya itu mama aku kan ke rumah sakit kan, dia kaget kan. Aku udah, karena mama aku ada jantung lemah juga kan. Nah setelah itu aku sampai ke rumah sakit, diantarlah itu sama adikku kan. Nah aku pun ke klinik kan, dia nggak tahu kan aku kesakitan itu. Nah setelah itu ada hari berikutnya sampai 3 hari itu dilemparnya aku. Kenapa? Aku ketahuan baca apa? Aku ketahuan baca sholawat kan. Aku kan suka banget kan sholawat kan. Kenapa? Dulu kan aku mantan penyanyi gereja memang kan. Nah setelah itu aku baca sholawat Jibril, sholawat apa kayak gitu. Nah itu aku senang kali pun kayak gitu. Nah setelah itu ya Bang Handi, itu aku dipijak sampai kedua, sampai ketiga, sampai keempat, terakhir kemarin pagi Bang Handi, kemarin pagi waktu aku mau belajar ngaji, bukan di akun ini, itu aku digampar sama mama aku. Yoga pun tahu. Kemarin itu aku dimarah-marah sama mama aku karena aku lupa kemarin itu kan hari Minggu kan, aku tetap anterin mama aku kan ke gereja kayak gitu kan ya. Nah setelah aku pulang dari gereja kan, kita biasa makan-makan kayak gitu kan. Nah ternyata aku lupa, aku udah buka room mau ngaji sama Ustazah Neng. Ternyata aku nggak mute itu suaranya itu. Dipeganglah itu handphoneku sama mama aku.
digamparnya aku. Ternyata kok kayak gini ya, kayak gitu. Masih kok jadi agama kayak gini ya, kok masih intinya tuh teroris lah kayak gitu. Nah, nggak usah lah kok kayak gitu, sembah-sembah batu kayak gitu. Sampai itu Uni Rifa dimaki-maki pun sama mamaku juga pernah. Bang Fandi pun dimaki-maki. Bang Zuma kan pernah juga dimaki-maki sama mamaku. Nah, kayak gitu. Tapi kalau bedanya aku masih bareng sama mamaku sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena aku masih sembunyi-sembunyi. Jadi sholat pun aku sembunyi-sembunyi. Kemarin pun itu waktu aku sholat Jumat ya. Aku bilang, mak aku belum makan aku mak, lapar kali aku mak ya. Nah setelah itu aku mau pergi makan dulu ya mak ya. Padahal kemana kok Bang Fandi, kau tahu Bang Fandi? Aku sholat Jumat loh Bang Fandi. Bang Fandi, kalau nggak gitu nggak bisa aku sholat Jumat kan, nggak boleh kan. Nah, kayak gitunya ceritaku. Tapi setelah aku syahadat, mempelajari Islam dan menemukan bahwa Allah itu cuma satu. Kalau aku ditanyakan sekarang, siapa jai Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Muhammad. Kan jelas kan? Enak kan kayak gitu kan. Nah, terus kalau kalau aku sekarang jadi Islam itu kan kayak bersih terus aku tuh kayak merasa ganteng terus aku tiap hari kayak gitu kan. Karena kan kita kan mau sholat pasti berwudu kayak gitu kan. Nah sebelumnya cobalah, gak apa-apa ini pun ada oten di bawah, karena kau juga sering kan DM aku, meskipun ada temanku di sini banyak, temanku mantan teman gerejaku di sini banyak pun ini di bawah taunya aku dari tadi itu udah DM aku, jangan kok kayak gitu katanya. Terserahlah kok kayak gitu. Kalaupun kita ke gereja itu Bang Hadi, nggak adanya itu, meskipun kita nggak mandi pun boleh, itu nggak apa-apa. Kita bawa jigong pun boleh, itu nggak apa-apanya ke gereja. Pening pala aku di gereja itu kan, cuma nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Terus orang lagi datang bulan, nggak ada itu larangan-larangan kayak gitu. Bolehnya itu kayak gitu. Terus yang penting imani saja. Nah, saranku buat teman-teman Kristen, bukalah sedikit akalmu, jangan kau mau ditipu-tipu. Kalau kamu ditipu-tipu, jangan kayak gitu. Bukalah Alkitab yang ada kau pegang itu pun kalau kau punya ya. Kalau kau nggak punya, ya itu urusanmu lah ya. Nah kayak gitu aja lah dari aku nih. Sekarang aku sudah senang sekali karena aku beribadah itu sekarang membuat kecanduan. Bukan kecanduan ya, aku lebih merasa disenangi, lebih merasa disayangi oleh Tuhan semesta alam. Karena apa? Kan kalau kita dipanggil itu ya tenang hatiku kan. Aku dengar pun itu suara azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak tenang kayak gitu. Udah waktunya sholat ini loh. Nah kayak gitu. Nggak ada itu haleluya abal halilintar kayak itu. Nggak ada, aku nggak mau lagi sekarang. Meskipun mama aku mau kayak apapun, aku udah nggak mau lagi. Mau dibuat kayak manapun aku udah nggak mau lagi kayak gitu. Tapi terus terang kemarin waktu tanggal 25 aku masih menghargai dan aku minta doanya kepada Kak Nora. Aku pengen mengikuti jejak Kak Nora, terus Bang Handi dan semua yang ada di sini. Semoga mama aku dilembutkan hatinya dan bisa mengikuti jejak Kak Nora kayak gitu. Karena mama aku juga, aku kasihan nengoknya. Mama aku juga udah tua kan kayak gitu, dan dia susah membuka hati kayak gitu. Aku pengen aku nggak mau melihat mama aku itu mati dalam keadaan kafir atau menutup diri kayak gitunya. Aku nggak mau itu terjadi sama keluarga aku kayak gitu. Semoga aja kedepannya ya kita seiman kayak gitu. Kalaupun nggak seiman, aku bisa diterima kayak gitu. Meskipun beda iman, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan ini aku mau menunjukkan ajaran kasih itu kayak mana. Tapi kalau meskipun aku dilempar patung kucing itu yang ada di toko kami, karena itu kan ada patung kucing yang tangannya goyang-goyang itu kan, aku pernah dilempar tuh sampai biru itu kan jidatku. Nggak apa-apa, aku nggak akan pun aku melaporkan itu. Aku pun dipijak berapa kali, nggak pun aku melaporkan itu. Yang penting bijiku masih utuh dan sekarang pun masih bisa terbang pun kalau pagi. Jadi nggak apa-apa lah itu, masih bisa dipakai kok itu. Nah kayak gitu aja. Nah aku minta doanya semoga bisa mengikuti jejak Kak Nora dan para mualaf yang lain dan bisa tetap istiqomah. Kayak gitu. Siap. Izin ya, semua izin sebentar. Dinda J di Palembang gitu. Nah sebelum aku akhiri, aku mau ada satu solawat. Ya, bentar Bang J gini Iya di Palembang nih Bang Siapi. Iya aku di Palembang, di Tanjung Siapi-Api. Itu juga di Palembang. Jadi begini, kalau Abang ini siapa? Abang Cilukba ini aku belum kenal loh Bang sama kau Bang. ya udah, aku nggak perlu orang dikenal. Jadi gini Dinda, kalau di Palembang itu kan aku kenal tuh HMTI, Himpunan Muslim Tionghoa Indonesia. Nah mereka ini aktif kadang mengadakan keilmuan pengajian gitu ya, seperti apalah itu.
Nah, aku kenal ini ketuanya. Nanti Bang J, Adinda J, DM alamat Dinda J. Nanti ku arahkan mereka ke situ. Jadi kalau nanti Dinda J ini ingin memperdalam keislaman, nah mereka suka gitu. Buka kayak apa majelis gitu ya, belajar apapun dipelajarin tentang Islam dari orang-orang mu'alaf ini. Nah, kalau Mohon maaf ya bang, ya saya aku potong potong dulu, ya bang ya. Mohon Bang. maaf ya bang ya, aku Ya. potong dulu. Kayak aku, kayak yoga, itu kan punya proses kehidupan yang berbeda. Oh, kok nih sekali. Nah, aku pun pengen bang, bahkan aku pengen mondok loh bang sebenarnya. Tapi kami ini kan masih barunya bang ya. Aku butuh proses kayak gitu. bentar Bang. dulu, jangan dipotong dulu. Jadi Hmm. begini, itu kan nggak harus mondok. Jadi Mhm. kumpulan himpunan Muslim Tionghoa Indonesia ini kadang misalkan 1 bulan sekali atau seminggu sekali, mereka itu kalau Dinda tahu Masjid Cengho yang di Jakabaring, Tahu. nah Nggak tahu itu aku. tempat, Kalau Jakabaring aku tahu. nah itu ada Masjid Cengho namanya. Nah di situ pusat mereka berkumpul. Ini aku dubbing turun bentar, dubbing. Nah di situ pusat mereka berkumpul. Maksudku nanti Dinda dapat jadwal dari mereka ya sesempatnya Dinda mau belajar apa di situ. Orang hebat semua itu Dinda. Jadi maaf kata tuh dari Muslim yang keturunan itu ya orang-orang hebat. Ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha sukses. Dan ilmu mereka tentang keislaman terus terang. Aku sendiri minder kadang kalau ngumpul sama mereka itu. Lebih tinggi mereka begitu. Karena mereka sering berkumpul mengkaji apa gitu kan. Kitab kuning apalah segala macam. Nah, maksudku nanti Dinda aku pertemukan sama mereka di situ. Kalau Dinda ada waktu belajar sama mereka, nggak mesti harus mondok. Jadi sambil belajar bisa mengurus orang tua gitu. Ya lanjut itu aja dari. Oke, makasih. Silakan sebelum ke yoga, Jay mau sholawat tadi, silakan. Iya, biar hati kita tenang ya. Dan aku mau pamer sekalian sama kalian. Aku udah bisa sholawat loh. Aku pun tadi udah pamer sama Bang Zuma. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqani, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqani, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja. Semoga mama dan semua keluarga bisa mengikuti jejakku dan menyembah kepada Tuhan yang benar, dan kita semua tetap dalam keadaan iman Islam sampai mati kayak gitu. Terima kasih Bang Hani. Terima kasih Dek Jai. Masya Allah.